Yang penting bagi kawan-kawan kita di RGN, ini pesan saya buat teman-teman RGN, pengurus RGN, tetap semangat, ya, tetap semangat. Kita udah diberikan oleh sosok oleh Pak Priyo. Inilah saya berikan organisasi. Saya berangkat ke Bogor, makanya berdirilah BNR pertama kali di Indonesia. Itu ada di Batam. Cabang BNR pertama kali di Indonesia itu ada di Batam. Saksi hidup, beliaulah Yogi Prayogi, boleh tanya. Itulah sistem jalan blok dorong yang saya lakukan. Pertama kali itu sistem jalan blok dorong di... Insya Allah kalau Yogi dengar, Mas Yogi dengar, dia tahu itu. Om Yogi, ini ada sahabatnya sampean. Tapi sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih, amin, amin. Itu aja yang kita harapkan. Sehat tapi. Siap. Terima kasih Mas Lili. Masuk YouTube. Ini ada masuk YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertepatan hari Kamis. Siap, Mas. Bulan Ramadan 1443 Hijriah 2022. Dan kita ada di rest area kilometer 88. Alhamdulillah, di sebelah saya, di depan saya ada kicau mani, penggiat burung berkicau, khususnya dalam sistem penjurian ataupun lomba. Inilah Pak Bandi Batam. Kalau saya manggil Papi, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Mungkin banyak yang belum kenal beliau, khususnya kaum milenial lah, yang main burungnya baru sekitar, ya katakanlah 10 tahun terakhir lah. Mungkin kurang mengenal sosok beliau. Tapi dalam dunia perburungan Indonesia loh bro, Papi, Pak Bandi Batam ini banyak punya peranan itu. Coba Pi, dari tahun berapa sih Papi di perburungan? Kalau saya di perburungan mulai itu tahun 86. 86 itu saya sudah pegang peranan di PBI Sumatera Barat. 86 berarti sudah sekitar 38 tahun ya? 32 tahun. 36 tahun. 26 tahun. 30 dong, Pi. Masih 38. 8. Iya. Kalau 90-an dia baru. Papi. Hitung-hitungan agak kurang. nyaris 40 lah. Iya, nyaris. 36 ya, 38 tahun. Jadi dimulai dari PBI. PBI. Saya waktu itu pegang di sekretaris Sekjen Pengda PBI Sumbar. Oh iya, kalau PBI bahasanya Pengda. Pengda ya, pengurus daerah ya kan. Saya sekretarisnya Pengda, pengurus daerah. Itu setingkat provinsi? Setingkat provinsi, Sumatera Barat. Ketuanya siapa? Ketuanya Pak Mundrika waktu itu. Masih ada? Saat ini beliau udah pensiun di Dinas DLLAJ. Nah, beliau udah pensiun sekarang udah. Itu sampai tahun berapa, Pi? Itu saya berkisar sampai tahun 91 kalau nggak salah Mas. Nah, sampai tahun? Sampai tahun 91 saya di PBI. 1991 di PBI Pengda Sumatera Barat.
waktu itu satu-satunya saya dari Sumatera yang pernah rapat dengan Pak Made di Taman Mini, yaitu Pemda Sumbar, Pemda Jabodetabek, Jabar, Jateng, Jawa Timur. Sudah satu kalau nggak salah itu Bali waktu itu. Bali maksudnya aktif banget. Aktif waktu itu ya kan. Jadi di Sumatera satu-satunya Pemda Sumbar waktu itu aktif dari tahun 80. Tapi Pemda di Sumatera selain Sumbar ada? Ada Medan, cuman nggak aktif. Kalau Sumbar, basis lomba itu dulu di Padang, Mas. Sumbar itulah basis lomba-lomba burung. Cuma kok Sumatera Barat, Kota Padang lah Iya. identik ya. Identik. Kenapa dipanggilnya Pak Bandi Basam? Nah, itu terakhir karena saya pindah ke Batam. Jadi tahun 89 ya, saya udah pindah ke Batam. Cuman tetap memegang peranan di Sumbar. Oh, pindah domisili aja. Pindah domisili, pindah kerja waktu Iya, itu. kepengurusan Pemda Sumatera Baratnya tetap. Iya. Terus saat itu, Pi, acara apa selain ikut Munas ya? Ya, ikut Munas. Selain ikut Munas, gelaran lomba apa, Pi? Yang Ada. Sering kita bikin lomba-lomba PBI Yang zaman itu. wah. Iya. Kalau di Sumbar waktu itu kita pernah bikin nama lomba itu Pandeka Minang. Pandeka, Minang. mungkin kalau bahasa Betawinya Pendekar Minang. Ya? Iya. Itu waktu itu zaman itu tahun 87, 88 itu yang aktif betul. Waktu di Sumbar. Tapi gini, Pi, saya secara pribadi mengenal sosok Papi mungkin dari tahun 91, dari tahun 91 itu bukan era saya juga. Bukan. Karena saya masih baby lah, Iya. mungkin nelor aja belum. Saya kenal sosok beliau ini di BNR. Betul. Jadi dulu di Sumatera itu kalau ada lomba-lomba se-Sumatera, Medan kayak di Lampung kayak Iya. di Palembang, ini kan notabene antar provinsi. Betul. Jadi yang namanya info hotel, kepanitiaan, bahkan pernah pemesan tiket kalau nggak salah ya, hubungi Bandi Batam, Bandi Batam, Bandi Batam. Itu sosok beliau mulai lebih dikenal ya ketika ada BNR, karena Iya. BNR punya media, Betul. tabloid. Tabloid BNR. Dan saya ketemu Papi tahun berapa ya? Kalau di BNR tuh awal berdiri BNR. Oh Jadi benar. Kalau udah. saya sendiri kenal sama Papi ada 10 tahun lalu, lebih. Lebih lah, 10 tahun lalu lebih. Oh iya, waktu itu Papi masih di BNR lomba-lomba di Iya. Jakarta ya? Jakarta. Saya tinggal malah waktu itu di Bogor. Iya. Disuruh Bang Boy tinggal di Bogor. Sebulan tuh nggak pulang-pulang ke Batam. Itu tahun 2008. Jadi 2008 Oh, nggak salah itu 2000. BNR sendiri hadir? Iya, 2008. Ini sedikit Mas Tulik ya kan, saya cerita sedikit ya. Saya keluar dari PBI, mungkin masih ingat masjid LKMI. Oh iya, LKMI. Iya. Bos kita Endi Gundul. Liga ya. LKMI di Sumatera. Nah, Iya. kami 3 orang penggiat dari LKMI Sumatera. Setelah saya keluar dari PBI, saya lari ke LKMI. Nah, LKMI inilah yang berkembang di Sumatera. Jadi kita pernah bikin dimanapun lomba, ya kan, baik di Medan, Aceh, Medan, Pekanbaru, Lampung. Saya pernah itu. Jadi ketua LKMI Sumatera itu dulu tuh Wewen Natasha namanya. Iya, iya. Ya. Iya. Sekretarisnya Edwin. Kami 3 serangkai waktu itu. Jadi Wewen, Edwin, saya, Bandi. Nah, saya sebagai bendahara saat itu. Nah, mulailah di situ sosok orang mulai mengenal saya di LKMI. Khusus Sumatera. Kalau ceritanya di LKMI itu suka dukanya banyak Mas Yuri. Kenapa saya bilang?
Dulu kita kan Sumatera nggak punya juri, Ya. ya. Juri ya paling juri-juri inilah. Baik di PBI juga dulu kita juri kan panggil dari pusat semua. Ya. Ya kan? Pembinaannya belum nasib. Belum, Sumatera tuh belum apa-apa juri. Nah, kita buka LKMI, ya. Pernah nggak? Mungkin kawan-kawan sekarang, nah sekarang ada kawan-kawan dari Madura, dari Surabaya, ya kan? Itu kita undang ke Sumbar untuk menjuri. Tahu nggak dulu itu? Andy Gundul itu naik kapal. Naik kapal. Kapal laut? Kapal laut itu ke Sumbar, Berapa ke hari? Sumbar. Nah itu. Pernah naik kapal ke Sumbar. Untuk melakukan penjurian, dia bawa anggotanya. Dan Nah, kalau nggak naik kapal, naik darat Mas Dwi. pesawat waktu itu mungkin nggak kebayang ya, karena harga tiketnya sangat-sangat mahal. Dibilang nggak kebayar sih masih kebayar. Artinya kan, nah orang ini kepengennya jalan-jalan gimana? Naik darat, rombongan. Tapi memang pada saat itu juga pesawat itu belum seperti sekarang. Belum, ada belum, tiket belum. promo, tiket apa. Ya, belum. Dulu kalau nggak lu kaya-kaya banget, Bro. Enggak, jangan Zaman nggak segitu, berani naik pesawat naik kan tuh, gitu. Iya, bahayalah. Mahal sekali. Mahal sekali. Mewah. Beli tiketnya juga kita bingung mau di mana beli tiketnya. Gitu. Bingung waktu itu kan. Nah, orang itu pernah naik kapal rombongan, turun di Teluk Bayur, naik kapal lagi pulang ke Teluk Bayur. PBI ya? Oh, turun Jam-jam di PBI Priok, iya. Terus keluar dari PBI itu kenapa? Nah, ya karena mungkin waktu itu PBI di Sumbar, itu ada dualisme. Oh. Ada pengakuan mereka, ada dualisme PBI. Jadi mereka juga di Bukit Tinggi mengaku juga Pemda. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Padahal kalau PBI agak susah loh jadi Susah. pemda-pemda itu. Jadi ada dualisme dulu, yaitulah dikembangkan oleh almarhum Edi Kicauria. Mungkin kenal nggak? Orang Kalau kenal sama Edi Kalau Kicauria. saya itu levelnya di atas saya Iya, tuh. udah tua sekali. Iya, kalau Jadi saya belum ke situ. level Mudrika sama level Edi Kicauria. Nah disitulah karena ada dualisme, ya lomba bentrok, lomba apa, ya akhirnya saya berpikirnya ya udahlah, lebih baik kita mundur. Oh. Lebih baik kita mundur. Nah, bukalah LKMI versi Edi Gundul. Nah disitulah mulai lomba-lomba di Sumatera itu mulai mulai Gencar. bangkit, gencar lomba, ya kan? Zaman LKMI Mas Culik, saya masih ingat tuh di Binjai, satu-satunya lomba tahun berapa itu ya? Tahun 95 atau 94. Sekitar itulah tahun 96-an. Kami udah kasih hadiah mobil itu Mas Uli. Wih. Dulu udah pernah. Oh, jadi LKMI ini kan liga. Iya. Finalnya hadiahnya Binjai. biasanya edan-edan ya. Dan waktu itu sponsorship juga, maksudnya antar personal masih kenceng juga. Iya, antar personal masih kencang waktu itu. Saya masih ingat tuh Pak Agus Mendropa. Terakhir dia Bupati Nias. Beliau ketua LKMI Sumatera Utara. Dialah penggiat. Dia kasih door prize mobil, walaupun itu mobil pickup. Tapi kita udah keluarkan mobil pickup. Roda 4. Roda 4. Ya tetap saat itu mewah lah. Sangat mewah itu. Kami dari mana-mana hadir. Sepeda gitu. motornya susah. Wah. Itu zaman Itu itu. sampai tahun berapa LKMI? Itu terakhir tahun 98 kalau nggak salah. Berarti Bapak udah keluar dari PBI? Udah ya? Yang lama saya itu di LKMI. Iya. Jadi di LKMI itu saya paling lama di LKMI. Nah, LKMI ini ke PBI atau ke independen jurinya? Independen. Independen kan? Kita independen waktu itu. Independen ya? Iya independen. Itu salah satu kekuatan kecamatan Sumatera.
Karena dulu ada istilah blok tengah, blok timur, blok barat. Iya. Betul, Mas. Blok tengah tuh Jawa Barat, Jakarta, Jabodetabek lah katakanlah. Iya. Blok barat itu ya Sumatera. Iya. Blok timur ya Indonesia Timur lah, Jawa Timur, Surabaya itu segala macam itu masuk blok timur. Dulu ada kekuatan-kekuatan dan mereka adu gengsi. Iya. Dan informasi saat itu ya mungkin di era 98 itu ya ada tabloid BNR. Sebelum itu juga Agro. sebelum itu ada Agrobur. Agrobur. Jadi kita di Agrobur itulah yang mulai berkembangnya LKMI. Itu pemasok pialanya satu-satunya Sumatera itu almarhum Amiau. Almarhum ya. Almarhum Amiau ya. Haji Amiau itu yang satu-satu itu beliau itu saat itu naik darat itu dari Bandung itu ke ini anak anggotanya ngantar piala ke Sumbar. Bolak-balik tuh anak buah Haji Amiau sampai anak buah Haji Amiau namanya Iwan sampai almarhum juga ada itu. Tapi memang saat itu juga lomba burung belum apa sekarang setiap hari ada lomba. Iya. Walaupun itu tingkat latber. Dulu latber itu aduh sebulan sekali mungkin. Mungkin LKMI sendiri juga mungkin per 2 bulan atau 3 bulan kali. Kalau di Sumbar itu bukan Mas Sulik. Dalam 1 bulan tuh bisa 2 kali. Oh beda wilayah. Iya. Ada di Sumbar, ada di Pekanbaru, ya kan? Kita bikin itu. Dulu enak Mas Sulik. Duit masuk. Hadiah bukan duit. Hadiah cuman piala elektronik. Iya. Jadi apa pendaftaran tiket itu masih bisa menutupi biaya bisa produksi. menutup biaya, ya kan? Kita biaya ini. Iya. Belum bantuan teman-teman juga supportnya iya, kenceng ya. support dari ya pemain-pemain besar itu ya kan. Selalu ada. Selalu ada. Dan mereka tuh merasa bangga. Bukan ketika ya oke lah ketika burungnya juara. Tapi mereka merasa bangga ketika dia memberikan support yang tinggi. Betul. Ya kadang bahkan oke panggil juri dia Jawa berapa 4 orang 5 orang biaya gue. Biaya betul. Betul. Gitu kan? Itu zaman dulu itu tuh ya, biaya. Jadi kalau zaman dulu Mas Sulik, jujur saya bilang ya. Bukan kayak sekarang. Dulu ya kalah. Iya. Udah diem. Paling diskusi, canda. Bercanda itu. Memang dulu itu nggak kayak sekarang. Sekarang udah protes di lapangan tuh gila-gilaan. Iya. Kadang-kadang di lapangan nggak protes di sosmed. Iya. Dulu belum ada sosmed. Buru-buru. HP aja. Nggak ada waktu itu. Masih zaman telepon koin, telepon rumah. Ada. Ya kalau zaman LKMI udah ada lah. Wartel. Nokia, Wartel. Nokia juga keren banget. Iya. Nokia pisang. Nokia pisang itu kan saya pakai Nokia pisang waktu zaman itu. Mahal tuh mewah. Terus gini Pi, di BNR sendiri gimana Pi? Habis dari LKMI, ya kan. Waktu itu kan saya tahun 89 tuh udah pindah ke Batam, ya kan. Sampai tahun 94, ya kan, saya udah di Batam. Tapi PBI Sumbar itu udah saya tinggal. Nggak ini lagi kan, ya. Udah nggak aktif lah, saya bilang gitu ya kan. Karena ada dualisme itu ya, lanjut lah, ya kan. Nah, tahun 94, ya kan. Nah, saya balik lagi ke ini karena saya dulu kerja di bank. Kerja di Bank Suma, Bank Duta waktu itu, likuidasi. Bank Suma, Bank Duta. Nah, likuidasi, saya balik lagi ke Padang, pindah lagi waktu itu ke Padang. Nah, pindah ke Padang disitulah mulai LKMI berkembang dari tahun 94 sampai tahun 99, ya kan. Nah, disitulah mulai LKMI sampai 98 kalau nggak salah itu saya. Nah, akhirnya LKMI pecah. Karena LKMI pecah, saya ditugaskan oleh kakaknya si Junet. Sekarang masih hidup dia, masih jadi wartawan agro, wartawan Jawa Pos, wartawan agro Junet.
ya kan? Oh, Jun Jun itu, Iya. nah, itu kan sering ke Sumatera dulu itu, Junet itu kan. Jadi saya ditunjuk waktu itu jadi ketua Federasi Burung Indonesia Sumatera. Wih, Jadi ketua Federasi Burung Indonesia. Cuman apa itu nggak berapa lama, karena di PBI di LKMI saya pecah. Sama kongsi nama 3 kawan ini kan pecah kongsi. Dia masih tetap pegang LKMI. Saya keluar, saya pegang FBI. FBI, Federasi Burung Indonesia. Federasi Burung Indonesia. Tapi nggak lama. Nggak lama itu. Itu memang betul, saya betul-betul hancur waktu itu Mas Uli. Hancur betul di FBI. Karena saya pegang peranan sendiri. Iya. Nah, jadi nggak lama lah itu di FBI. Sampai tahun 2000 berapa 2003 ya kan, saya balik lagi ke Batam. Nah di Batam, kalau Pak Dodot ini udah lama saya kenal dia. Iya. Pak Dodot ini sejak dari Sumbar, saya di PBI dari Sumbar udah kenal sama beliau. Kita undang juga lomba di Pekanbaru. Karena waktu itu Haji Dodot di Jakarta, Iya. PBI juga ya. PBI, Senior. beliau senior, juri. Pak Iya. Angkus juri, Pak Haji Dodot. Sudah ada tuh almarhum apa, itulah dulu yang juri-juri kita yang datang kita panggil, sering kita panggil. Nah, balik lagi saya ke Batam tahun 2003, lupa ingat saya. Buka lagi di Batam PBI. Oh. Jadi sebelum di BNR masih banyak Masih cerita ada ya? PBI lagi di Batam ini, karena Batam ini, mohon maaf lah Mas Culik ya kan, kalau orang-orang lama Batam tuh pasti tahu nama saya. Yang membawa itu ada Pak Erizal namanya PLN. Orang Erizal itu orang Padang juga. Dia kenal sama saya. Dia hobi burung kan, jadi dari Padang tuh udah kenal sama saya. Nah, kebetulan Bikinlah ya. saya pindah ke Batam, akhirnya saya diundang lah pertemuan-pertemuan. Dibikinlah lomba. Pak Erijal ini motornya. Pak Baskoro waktu motornya dia orang otorita Batam ya kan, Pak Baskoro. Bikinlah lomba-lomba ini. Lomba PBI. Batam tuh pernah kita bikin lomba PBI 2 lapangan itu. Karena aturan PBI sekian kelas, nggak boleh sampai 3 berapa kelas itu. Iya, Ingat dibatasi nggak itu? dia, ada Dibatasin aturannya. ada ruang ini kan. Jadi kita kebetulan bikin kelas itu sampai 28 kelas. Ya kan? Akhirnya bikinlah 2 lapangan waktu itu di sana. Iya, soalnya dulu lomba PBI itu paling maksimal 22-24. Iya Mas Sulit. 18, 20. 22 lah, 18, 22, 18, 22. Iya. Nah itulah dulu itu. Jadi bikinlah PBI pertama. Jalanlah PBI itu. Ya kan kita bikin gantangan baru semua itu di Batam. Nah, kenal dengan Bang Boy. Itulah di lomba PBI di Batam. Oh, BNR udah berdiri sebetulnya. BNR tuh belum ada. Baru mau mungkin ya? Baru belum ada. Baru Bang Boy sebatas hobi. Iya. Bang Boy itu sebatas hobi. Dia Jadi pergi lomba kemana-mana. kemana-mana pergi lomba. Sambil nyari mungkin ya? Iya. Melihat-lihat. Melihat-lihat. Pas Dia- Pak Boy kan punya rencana besar itu. Iya. Hati itu juga. Jadi Bang Boy itu datang ke Batam. Nggak apa-apa Mas Julik ini share apa ini? Iya. Jadi Bang Boy itu datang ke Batam, pergi lomba. Saya masih ingat itu si Pitak hadir, si Eman hadir. Ya kan? Pergi lomba. Dia anggota Bang Boy kan Pitak, Eman itu siapa lagi? Ada satu lagi kan? Nah, datanglah ke Batam pergi lomba. Dia lihat ini di Batam itu tahun 2008 atau 2008 kok saya sulit ya kan. Datang Pak Boy bikin lomba ke Batam. Jadi ketemu dengan saya di Batam. Nah, situlah berdiri BNR.
Boy dan Rusli. Boy dan Rusli. Iya, saat itu ya kan. BNR. Nah, BNR Boy dan Rusli. Jadi diajaklah saya untuk ke BNR ya, kita cobalah gimana di BNR waktu itu. Akhirnya oke, saya disuruh Bang Boy berangkat ke Bogor. Bandi berangkat ke Bogor. Nah, saya berangkat ke Bogor. Makanya berdirilah BNR pertama kali di Indonesia itu ada di Batam. Cabang BNR pertama kali di Indonesia itu ada di Batam. Iya. Berarti memang Pak Boy sudah menyiapkan konsep. Udah konsep. Jadi Bang Boy itu Jenius, Pak Boy. Pertama satu-satunya BNR pertama di Indonesia itu adalah Batam. Belum ada tempat lain. Pusat memang Bogor. Ya, Pusat memang Bogor. Cuma pertama kali BNR ada itu adalah di Batam. Cabang pertama itu Batam. mungkin pusatnya waktu itu kan di Bogor, karena kediaman Pak Boy itu di Bogor. Kalau nggak salah pusatnya waktu itu masih di kawasan Sudirman ada kantornya. Kantor di ini. Bukan di Sudirman, di sebelum di Sehari lupa saya. Itulah kantornya. Emang domisili Bang Boy di Batam. Di Bogor kan. Ya kan? Cabangnya pertama di Batam. Cabang pertama di Batam. Itulah. Luar biasa, karena gini bro. Jadi zaman dulu itu kita nggak bisa ujung-ujung walaupun kita punya judi terus bikin lomba nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Nggak bisa seperti itu. Bayangkan dulu ada apa namanya? PBI, terus ada LKMI, ada independen, ada zaman BNR ada, LKMI udah mulai goyang. Ya. Hanya ada waktu itu kan Sumatera udah mulai nggak ada. Iya. Ya kan? Nah, ada di Jawa Timur aja waktu itu. Cerdasnya Pak Boy menggandeng Pak Bandi Batam karena ini Waktu beliau itu. yang sangat aktif saat itu. Dia menguasai walaupun domisilinya Batam Padang, tetapi lombanya udah nyampe Medan, Binjai sana, menguasai sampai Lampung. Udah. Jadi strategi apa yang mau dijalankan? Ya udah strategi itu saya udah ngebaca semua, udah bisa semua, ya udah. Dan paling cemerlang sebetulnya karena informasinya sudah mumpuni di media BNR-nya, tabletnya ya di BNR itulah. Iya betul Mas Uli. Pak Bandi Batam lebih dikenal. Dan memang ketika kita sowan ke Sumatera ingin membuat lomba, yang dicari sosok ini dulu bro. Enggak, bukan nyari beliau. Kebetulan aja ketemu di Batam. Itu kan kebetulan, maksudnya orang lain juga Pi. Iya. Kemari dulu. Ya kan? Kebetulan ketemu di Batam. Kan Papi kan rasanya kebetulan, tapi waktu itu kan Pak Boy maniat. Iya. Nggak kebetulan. Settingan lomba waktu itu, lomba PBI itu memang saya waktu itu. Jadi saya yang setting lomba di Batam itu saya semua. Dan banyak sekali lomba-lomba yang digelar yang presisius. Papi ini, Pak Bandi Batam ini di BNR juga luar biasa. Terakhir saya bikin lomba Batam International Beach Champion. Ingat saya? Ingat ya? Ingat. Batam International Beach Champion itu hari itu saya keluar dari BNR. Tahu nggak saya datangan pemain dari mana? Singapura, Malaysia, Thailand. Itu dua bos. Pak Sofian jadi saksi. Pak Dodot jadi saksi. Bangkam jadi saksi. Bang Boy jadi saksi. Iya. Almarhum Bangkam ya. Iya, almarhum Bangkam. Iya. Coba boleh tanya sama Guntur Makadir. Itu pemain dari, walaupun mereka nggak bawa burung, ada sih bawa burung karena saat itu kan burung dari Singapura ke Batam itu, Batam Singapura nggak boleh masuk kan. Jadi orang Singapura ini punya burung di Batam. Iya. Jadi rawat orang-orangnya Batam. Jadi nyebrangnya tinggal orangnya aja. Orangnya aja. Lomba. Itu 2 bus besar loh saya datangi untuk melihat gimana lomba Batam. Itu heboh banget. Itu paling heboh. Yang datang tuh dari Kalimantan, Fitri datang. Tapi perasaan waktu itu sempat 2 kali digelar ya? Batam National Beach Champion, cuman sekali Mas. Waktu itu digadang-gadang nggak jadi akhirnya? Nggak jadi akhirnya.
Karena ya saya udah keluar kan. Iya ya. Jadi saya udah keluar dari BNR. Oknumnya keluar. Itulah terakhir saya bikin. Saya bilang sama Bang Boy, sama Pak Sopian, saya bilang, Pak Sopian, saya hari ini, tapi saya tetap bertanggung jawab dengan lomba ini, ya. Waktu dalam pengurusan surat karantina tuh saya semua. Ya. Karena surat karantina gratis. Ya, karena dulu bagaimana hebohnya panitia ketika kita mengadakan lomba burung karena begitu banyak peserta dari luar kota. Iya. Karantina burungnya, karantina lewat pesawatnya, Betul. siapa yang menangani, Betul. hotelnya nanti di mana, menghubungi siapa, ada jasa seperti itunya, bahkan ada welcome party. Ada waktu itu. Ada welcome party kita bikin. Jadi tamu-tamu dari luar kota diundang panitia. Ya prasmanan lah, makan-makan, kumpul-kumpul. Itu yang datang itu dari Bali, Mas Colik, ya kan, dari Samarinda, Fitri. Iya, Fitri. Pak Tejo datang. Pak Tejo Cibubur. Pak Tejo itu saya servis habis, dia bawa keluarga. Boleh tanya Pak Tejo sampai sekarang. Keluarga dia bawa. Pagi itu saya antar ke pelabuhan, nyebrang ke Singapura. Sore jemput lagi. Dr. Mulyana. Oh iya. Dr. Mulyana ingat? Dr. Mulyana yang kalau badannya... beliau masih dengar nih omongannya, Dr. Mulyana itu di Batam. Soalnya dia punya tim The Doctor waktu itu. The Doctor, betul. Jadi The Doctornya seperti Valentino Rossi. Iya. Dr. Dia Mulyana punya kenari, ganteng, kumisan. Ganteng, iya. Badannya, Sudah wah. itu ada pemain logboat dari Semarang, saya lupa namanya itu. Oh, logboat udah mulai lama ya, Pi? Oh, udah mulai waktu Ya. itu. Nah, itu cerita sebagian kecil, bro. Ceritanya ini belum detail, itu garis besarnya aja. Garis besar Mas. Garis besarnya. Dan sekarang kita ada di rest area ini ngapain? Jadi hari ini kita habis ke markasnya Raja Company. Jadi Papi di situ sebagai sekretaris ya. Saya di Raja Company, di RGN-nya. RGN-nya. Kabit divisi penjurian dan lomba, pengawasan penjurian dan lomba. Iya. Itu saya di ini. Jadi ini waktu dimanfaatkan ketika beliau ke Bogor, Iya. ke salah satu anak tertua, Iya. Silaturahmi ke Pak silaturahmi Priyo. ke Pak Priyo. Mungkin sedikit Mas Julik harus tahu. Saya bicara bukan bicara sembarang bicara, tidak. Saya keluar dari BNR, ya. Saya keluar dari BNR. Saya masih ingat itu. Habis Batam International Beach Champion saya keluar. Saya dipanggil Yogi Prayogi, KM. Oh iya, caumannya.or.id. Ya. Saya disuruh tugas pertama kali di luar BNR, itulah di Lapangan Banteng. Di saksi hidup, beliaulah Yogi Prayogi, boleh tanya, itulah sistem jalan blok dorong yang saya lakukan. Pertama kali itu sistem jalan blok dorong di, insya Allah kalau Yogi dengar, Mas Yogi dengar, dia tahu itu. Om Yogi, ini ada sahabatnya sampean loh. Di situ pertama kali saya buat. Ya, sudah main di KM sekitar September tahun Ronggolawe. Saya pindah ke Ronggolawe. Kebetulan kontak-kontak dengan Pak Haji almarhum Haji Amiam. Saat itu saya masih tahan diri. Nantilah dulu Pak Haji, saya bilang gitu. Saya mau gabung ke Ronggolawe nanti. Tapi Pak akhirnya nggak tahan berapa lama, 2 bulan setelah keluar dari Ronggolawe, dari BNR, saya masuk ke Ronggolawe. Iya, sempat ada batu loncatan ke KM sebentar ya? Sebentar aja ke KM waktu itu kan. Jadi KM itulah bikin event besar pemilu KM. Masih ingat tuh pemilu KM pertama itu. Ya kan? Tahun berapa itu pemilu KM? Jadi 2005 KM itu 2004. Organisasi non profit perburungan yang waktu itu pemilu KM itu lewat sosmed. Iya.
ketua ya saat itulah pengalian ketuanya dari Yogi ke Om Gus KM. Ke Gus KM dulu apa ke Chris Murdoch ya? Enggak, dari Mas Yogi, Om Yogi kan ke Om Gus. Berarti Chris Murdoch sebelum Yogi ya? Chris Murdoch Kurang sempat jadi hafal. ketua KM loh. Iya dari KM juga, ya kan sebelum berarti ya kan sebelum Yogi. Pokoknya saya tahunya waktu itu ketuanya Om Yogi, sudah tuh ganti dengan Om Gus. Om Yogi apa jadi ketua ya? Karena Om Yogi itu founder. Founder waktu itu ya. Saya nggak terhafal, cuman saya di KM selalu berhubungan dengan Om Yogi. Iya. Dengan Pindah ke Ronggolawe, ngebangun Ronggolawe, sistem penjurian. bangun Ronggolawe itu yang paling berkesan di saya. Saya cerita depan Pak Haji Amel dengan Pak Haji Epot. Pak Haji, gimana Ronggolawe ini saya kembangkan di Sumatera? Oke, silakan Saya kata. tahu bikin liga. Nah, oke silakan kata Pak Haji. Berdirilah Ronggolawe pertama di Indonesia itu adalah di Jambi. Ketua Ronggolawe pertama, cabang Ronggolawe pertama itu adalah di Jambi. Saya bikin dengan kawan-kawan di Jambi, dengan semua kawan-kawan di Jambi, ya sekarang kan masih eksis itu. Yang punya Koaping, ya kan? Yang punya hotel Sang Ratu. Hotel Ratu Hotel kan dia punya. Iya. Bikinlah pertama kali ya diklat juri gratis di Jambi. Iya. Satu-satunya Ronggolawe pertama ada di Indonesia, ya di Bandung ada ya. Cuman cabang pertama yang ada di Indonesia adalah Jambi. Karena ada izin dari Pak Haji Ebot nih, bikin ya kan. Udah mulai ada berkembang. culik nggak? Hah? Ada culik nggak waktu itu? Manculik belum ada waktu itu. Ada dong. Ada ya? Ada ya? Kamu Udah. lupa kan? Ya, Oh iya betul. Ujang Tisna masih di BNR waktu itu. udah pindah. Enggak, Waktu masih diklat. di BNR. Waktu Diklat dia, cuman ngediklat aja. Oh iya, dia Ya. masih di Bandung. BNR Bandung. Iya, cuman dia bantu diklat. Bantu diklat. Sama saya, ya kan? Waktu itu yang duduk depan itu ada Pak Bandi, Saya. ada Jang Tisna, Jang Tisna kalau di Jambi, saya sama Jang Tisna aja. terus yang duduk di depan waktu itu sempat ada siapa Bengkulu? Oh, sini. Haji apa? Yang jadi tamu kehormatan? Haji Anen. Haji Anen Anen Paten. Paten. Ah, Bener nggak? Haji Anen Paten. Itu yang dia dari materi agama kita minta. Materi agama kan? Haji Anen Paten. Melupakan culik. Iya lupa, saya lupa. Sorry maaf. Nah, setelah di Jambi ini mulai berkembang di Jambi, ya kan? Saya masuk ke Palembang. Ada culik ya di Palembang? Ada Banyak cerita. banyak cerita kita di Palembang kan, itu nggak usah diceritain. Suka duka. Suka duka Palembang. Itu Pak ini, ya kan? Atapuri. Atapuri. Beliaulah ketua Atapuri. Gratis 60 per orang. Gratis diklat. Makan minum 3 hari. Makan minum 3 hari gratis. Itulah dengan Pak Atapuri. Tapi untuk mengingatkan sedikit yang pemain lama yang saat itu ada di Palembang, itu ada sedikit kisah tragis sebetulnya yang menjadi isu Nah, kurang sedap. Tapi pada akhirnya apa yang dilakukan Pak Bandi Batam, Jang Tisna, nah, ya dampaknya dirasakan oleh penerus sekarang. Iya. Itu aja deh. betul. Karena waktu itu luar biasa. Luar biasa. Lombanya luar biasa. tiket 500 hadiah 30 juta. Iya, itu luar biasa waktu itu. Tiket 300 hadiah 15 juta. 15 juta. Tiket 200 hadiah 10 juta. 100 hadiah 5 juta. Betul. Waktu itu kita juga mengusung temanya calon anggota legislatif Fahri gitulah. Lupa waktu itu. Adalah. Iya, adalah waktu itu kan. Nah, Banyak cerita di Palembang. Di Palembang, banyak cerita di Ronggolawe karena memang berkesan oleh beliau karena begitu dinamikanya bahkan melampaui apa yang ada di otak kita. Itu tapi
Betul Mas Yuli. Dan pada akhirnya beliau ke Raja Kompan. Ya. Berapa lama Terakhir. udah Pi? Nah, saya sudah suka dukanya di Ronggolawe dah. Saya betul jujur saya bilang, nama saya mulai naik itu dikenal dengan dekat dengan Bang Boy di BNR. Saya tidak akan melupakan Bang Boy, jasa Bang Boy itu saya tidak lupa. Ya, saya tidak lupa jasa beliau. Jujur saya bilang sampai Bang Boy itu, ya kan. Sampai jujur saya walaupun kredit mobil saat itu, saya bisa beli mobil dengan honor-honor yang diberikan oleh Bang Boy. Jadi kesannya dari mulai awal tahun 86 LKMI independen, terus juga PBI, terus di BNR juga udah mulai pamordawa. Iya, Pak Marwah. Di Ronggolawe juga secara nasional lebih dikenal. Terus di Raja mau ngapain sih udah tua? Nah, Raja ini adalah pelabuhan terakhir saya. Intinya kan gini Mas Yuli. Hobi ini tidak akan bisa kita tinggalkan begitu saja. Ya, saya umur 60 sekarang. Ya alhamdulillah dengan ketemu seperti ini kesehatan kita bertambah Mas Yuli. Amin. Ya, kita bisa kumpul sama kawan-kawan itu. Bisa ketemu kawan-kawan itu adalah menambah semangat hidup kita. Itu yang saya pegang satu. Jadi intinya saya bilang, kalau saya mau di rumah-rumah saja, memang anak saya udah suruh papa di rumah aja, ngapain lagi papa mau main burung ke sana kemari. Memang jujur keliling Indonesia saya udah jalanin dengan tiket gratis. Kalimantan, Bali itu saya udah jelajahi semua. Apalagi Jawa udah jelajahi dari penjurian. Ya. Jadi udah bilang anak-anak sudah di rumah. Cuman karena nurani tadi, hobi tadi, nggak bisa kita lepas begitu saja. Pergaulan ini nggak bisa kita lepas begitu saja. Itulah menambah semangat saya untuk ini. Yeah. Jujur saya bilang Mas Sulit, saya udah mulai pensiun kerja, ya. 2008 itu saya udah berhenti kerja total. Anak saya masih SMA loh Mas Sulit, masih ada SMP. Alhamdulillah dengan ketekunan saya untuk di dunia burung, anak saya bisa sarjana. Alhamdulillah, amin. Anak saya sarjana dengan hidup bapaknya hidup dari penghasilan dari hobi burung, honor-honor hobi burung. Itu kan honor burung waktu kerja di bank juga kan pengalamannya luar biasa. Tapi kan begini, ternyata di Raja juga, Raja Kompan ini bersama RGN-nya ada Piala Pasundan, Iya. ada Piala DPR, Iya. nanti di depan itu Piala MPR. MPRRI. Ya. Dan beliau ini masih bisa berkarya, masih bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, sharing, khususnya di tim penjurian. Iya. Dan hari ini terlihat bahagia sekali beliau ketika ketemu Bos Prio. Iya, alhamdulillah. Pi, Ya, satu pertanyaan terakhir menutup pembicaraan kita. Kira-kira menurut prediksi Pak Bandi Batam, menurut ramalan Papih Bandi, RGN mau sampai di mana? baik Mas Sulit. Saya penuh keyakinan, ya, ke depan RGN ini, ya, karena selama ini jujur kita bilang karena kondisi COVID, memang kita ada stuck ya. Iyalah, stagnan. 3 tahun lah, 2 tahun plus. Udah inilah. Jadi saya sangat penuh keyakinan ya. Kenapa saya masih bertahan? Jujur saya bilang, ya kan? Jujur saya bilang, saya selama ini jujur, kalau saya masuk organisasi, saya melihat sosok seseorang. Sosok seseorang itu kita lihat, ya kan, Mina. Wah, sosok Prio. Sosok Pak Prio ini bisa mengayomin kami di bawah-bawah. Dia bisa memberikan apa terhadap kita. Saya sangat penuh keyakinan RGN ini bakalan berkembang. Bakalan berkembang. Alhamdulillah ya kan saya bilang karena kondisi COVID ya kan
memang rencana-rencana saya selama ini untuk Sumatera terutama itu belum berjalan full. Ya kan, karena kondisi COVID. Ya. Cuman ya sekarang ya RGN jujur saya bilang masih ada. Pengurusnya di Sumatera itu masih ada, kecuali Aceh sama Palembang. Nah, Medan masih ada, walaupun di Sedempuan. Ya kan, Pekanbaru ada pengurusnya. Sumbar ada DPW-nya. Jambi ada DPW. Ada ya? Ada. Bengkulu ada DPW-nya. Lampung ada. Itu masih jalan terus, walaupun skala eventnya skala event kecil. Masih ada terus. Nah, selalu tetap koordinasi dengan kita gimana yang terbaik. Nah, jadi saya berharap juga ke depan ya, yang penting bagi kawan-kawan kita di RGN. Ini pesan saya buat teman-teman RGN, pengurus RGN. Tetap semangat. Ya. Tetap semangat. Kita udah diberikan oleh Pak Priyo. Inilah saya berikan organisasi buat kalian yang ingin di dunia hobi. Ini organisasi, silahkan kalian jalanin. Kan tergantung kita, Mas Uli. Tergantung kita. Walaupun ya namanya support itu boleh dikatakan nggak ada yang dari pusat. Cuman semangat kawan di bawah ini tetap menjalankan untuk tetap mengembangkan RGN. Iya. Saya sangat yakin RGN bakal berkembang besok. Pasti ya. Pasti. Dan saya juga jujur saya bilang, kalau saya orang yang sulit, ya kan di dalam organisasi, saya tidak lepas dari pengawasan saya terhadap produk. Oh ya, mengikuti ya, karena RGN ini ada produknya, mengikuti lah produk Raja Kompani, organisasinya. Saya bilang ke Pak Haji Ebot Nusantara juga saya bilang, ya kalau nggak ada produk Ebot, Ronggolawe nggak ada. Iya. Begitu juga RGN, kalau nggak ada Raja Kompani, Raja Garuda Nusantara nggak ada. Mungkin BNR juga seperti itu ya. Sama. Jadi intinya, nah kita di daerah ini cobalah kembangkan produk. Jadi produk berjalan produk, RGN bakalan berkembang. Iya sih. Kuncinya di situ. Cobalah kalau saya ini tanya Mas Culik, ya kan, Pak Priyo, kalau produk dia nggak jalan, mau nggak dia bantu di RGN sampai habis-habisan? Enggak kan? Karena produk tadilah yang menunjang berdirinya organisasi penjurian pemburungan RGN. Berarti RGN akan maju, akan Insya Allah. berkembang. Insya Allah. Tapi barusan ditutup oleh Papi, ditambahkan informasi bahwa produk ini mengikuti kekuatan organisasi. Iya. Tetapi alhamdulillah kita ini sekarang ternyata era terbuka, informasi apapun, dan kita membawa organisasinya ini juga mau kemana ya, itu bagaimana manusianya. Soalnya apa yang disampaikan Pak Bandi itu benar, 100% benar. Tapi ternyata ada juga yang PBI yang tanpa produk bisa jalan, bisa prestis. Bahkan dulu LKMI juga dulu nggak ada produk. Iya. Cuma memang ya inilah namanya era keterbukaan, era modern lah, betul. ya kan. Jadi terima kasih Papi, Sama-sama. terima kasih Pak Bandi Batam, terima kasih orang tuaku, terima kasih tokoh senior, dan beruntunglah RGN Raja Kompani masih ada macan yang walaupun sudah ada macan ompong kan. Nggak ompong sih, mungkin macan ujur. Macan ujur. Minimal ilmu pengalamannya itu kan bisa dijadikan referensi untuk RGN Raja Kompani untuk melakukan ekspansi apalagi berikutnya, khususnya di wilayah Sumatera. Tapi sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih, amin. Itu aja yang kita harapkan. Sehat, Papi. Siap. Terima kasih Mas Sulik.